Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk tetap bisa mengikuti kegiatan perkuliahan atau pembahasan materi tentang materi pembulatan bilangan dan notasi jumlah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Untuk pertemuan yang sekarang kita akan membahas tentang materi pembulatan bilangan dan notasi jumlah. Tentunya materi ini tidak jauh beda dengan materi-materi yang pernah Anda pelajari. Artinya ini sudah mengulang dari pelajaran dulu waktu SD, SMP ataupun SMA tentang pembulatan bilangan dan notasi jumlah, karena di sekolah-sekolah dulu sudah pernah diajarkan materi seperti ini ya. Mungkin ada yang masih ingat ataupun ada yang sudah lupa. Kita belajar kembali tentang materi ini ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas materi pembulatan bilangan. Apa yang dimaksud dengan pembulatan bilangan? Yaitu kegiatan mempersingkat informasi yang ada dengan menyesuaikan angka baik ke atas ataupun ke bawah. Mempersingkat. Jadi ketika ada angka atau ada bilangan, misalkan di sini saya kasih contoh 3,76801 sekian, karena terlalu banyak angkanya di belakang koma terlalu terlalu banyak ya, terlalu runtut. Jadi akhirnya kita persingkat atau namanya dibulatkan. Nah, dibulatkan boleh di belakang koma itu menggunakan satu angka, boleh menggunakan dua angka, dan seterusnya. Tapi pada umumnya biasanya kalau pembulatan di situ di belakang koma menggunakan satu angka ataupun dua angka. Pada umumnya seperti itu ya. Contohnya di sini 3,76801 dibulatkan atau dipersingkat, maka menjadi 3,8. Kenapa kok 8? Karena di sini 7, 6, 8, di situ di atasnya 5 ya. 7 setelah 7 ini 6, ini kan masih di atasnya 5, maka diangkat ke atas. Kalau diangkat ke atas, maka yang di depannya ditambah 1, jadi 3,8. Atau kita menggunakan dua angka di belakang koma ya. Kalau di belakang koma kita lihat 3,76, di belakangnya 6 ada berapa? Angka berapa? Ada 8. Kalau angka 8, karena di sini angkanya lebih dari 5, maka ditarik ke atas juga. Maka 3,77 seperti itu ya, bukan 3,76 atau 3,75 ya. Tapi yang saya contohkan di sini 3,77 ya. Tentunya kalau yang di sini saya yakin tidak akan pernah mengalami kesulitan. Nah, selanjutnya ya, aturan pembulatan ya. Saya contohkan tadi ya, seperti yang dicontohkan tadi. Yang pertama, apabila angka di belakang kurang dari 5, artinya ada 0, 1, 2, 3, 4 kurang dari 5, maka angka yang didekati tidak akan berubah. Jadi contohnya yang tadi 3,76801, kalau di sini misalkan dibolehkan menjadi satu angka di belakang koma, ketika di belakangnya 7, di sini angkanya kurang dari 5, maka 3,7 tetap tidak akan berubah menjadi 3,8 ya. Contohnya di sini juga ada contoh 2.350.354 rupiah. Nah, tentunya kalau Anda membeli barang, Anda tidak mungkin membayar 354, karena sekarang angka 354 rupiah itu tidak ada, atau kadang-kadang kesulitan kita mencari uang dengan recehan atau dengan angka 354. Maka kita bulatkan. Nah, kita lihat di belakangnya ini ya, di belakangnya 0 ya, 2.350.000 ya, 354 kita bulatkan. Jadi 354 rupiah di sini saya bulatkan, ditarik ke depan, kita lihat di belakangnya 0, nah ini di belakangnya 0, ini angka 3.
Jadi kalau angka 3 berarti ini kurang dari 5. Maka penulisan 2.350.000 di situ tetap tidak berubah. Nah ini, maka yang di belakang ini langsung saya ganti menjadi 00. Jadi dalam kegiatan transaksi sehari-hari, maka kita cukup membayar Rp2.350.000. Tidak ada Rp2.350.354. Jadi Rp354 di sini dibulatkan atau ditiadakan atau dipersingkat. Nah, untuk yang kedua ya. Yang kedua, apabila angka di belakang lebih dari 5, misalkan 5 ya. Lebih dari 5 atau sama dengan 5 ya. Lebih atau sama dengan 5. 5, 6, 7, 8, 9 dan sekian ya. Pokoknya 5, 6, 7, 8, 9 ya. Karena angka di atasnya di sini pasti kembali menggunakan angka 1 sampai dengan 9 ya. Di sini. Lebih dari 5, dari mulai 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan. Maka angka yang didekati akan bertambah 1. Kalau dibulatkan menjadi bertambah 1. Pembulatan ke atas. Nah, di sini. Contohnya di sini. Rp3.455.786. Nah, tentunya angka Rp786 di sini kadang-kadang kita mengalami kesulitan ya, mencari uangnya atau recehan dengan nominal yang sekian kita mengalami kesulitan. Makanya diadakan pembulatan. Ketika kita mau bulatkan menjadi ribuan, ke 5 di sini 3.455.000, kita bulatkan yang 786 karena di sini lebih dari 5, artinya di sini 7 ya. Maka kita tarik diangkat atau di pembulatan ke atas sehingga 455 di belakangnya ini ditambah 1. Nah, ini jadinya Rp3.456.000. Ya. Yang ketiga, aturan yang ketiga, untuk pembulatan dua angka desimal yang ingin dibulatkan menjadi satu angka desimal, aturannya adalah jika ada angka genap di depan angka 5, ya, maka angka tidak berubah. Sebaliknya, jika terdapat angka ganjil di depan angka 5, maka angka ganjil bertambah 1. Contohnya di sini. Ya. Yang pertama 3 juta, saya kasih warna merah ya, 3.455.786 dibulatkan menjadi 3.456.000 rupiah. Karena di sini di depannya 5, di sini ada 5 yang saya kasih warna merah ini ya. Untuk yang kedua, nah di sini kebetulan genap. Nah, coba lihat di atas angka ganjil di depan angka. Sebaliknya, jika terdapat angka ganjil di depan angka 5, maka angka ganjil bertambah 1. Tapi jika ada angka genap di depan angka 5, maka angka tidak berubah. Nah, contohnya di sini yang saya kasih warna merah, kita bulatkan menjadi ribuan ya. 3.444.786 rupiah. Terus kita mau bulatkan menjadi ribuan, jadi ke 5 maksudnya. Maka dibulatkan karena di sini di depannya 5 di sini ada 4 ya. 4 itu angka genap, maka dibulatkan ya di sini. Jika ada angka genap di depan angka 5, maka angka tidak berubah. Jadi cukup tetap ditulis Rp3.445.000. Kalau yang di atas kenapa kok berubah? Karena di sini di depannya 5 ini ada angka ganjil. Tapi kalau misalkan angka genap ya, seperti yang di bawah, maka tetap tidak berubah. Cukup Rp3.445.000. Seperti itu. Tentunya di sini kayaknya tidak ada permasalahan ya, karena ini sudah Anda pelajari, mungkin sudah sangat paham waktu di SMP atau SMA ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang notasi jumlah atau sigma, dikenal dengan sigma. Nah, di sini ada lambangnya seperti ini, gambarnya seperti ini ya. Biasanya menggunakan I, ada yang menggunakan N ya. Di sini umumnya biasanya menggunakan I ya. Kalau tidak I, K atau N. I atau K ya maksudnya. Pada umumnya I atau K. Dan boleh kita menggunakan
huruf selain I atau selain K. Boleh saja. Cuma pada umumnya kita menggunakan di buku-buku di situ menggunakan I, ya, I atau K. N di sini kita tahu, ya. Notasi sigma yang ditulis dengan lambang sigma adalah sebuah tanda yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat. Lambang notasi sigma merupakan huruf besar Yunani yang berasal dari kata asing sum yang artinya jumlah, ya. N di sini, ya, N di sini batas maksimal. Kalau 1 di sini minimal, yang di sini ini minimal. N di sini maksimal. Tentunya kita bahas untuk yang selanjutnya biar lebih paham, ya. Dari sini contohnya, dari sini kita gunakan K. Kalau yang tadi kita gunakan I. Ini kita gunakan I. Boleh-boleh saja mau menggunakan I atau menggunakan K. Terserah. Ya. Perhatikan, yang di atas ini batas maksimal. Batas atas. Jadi kalau yang di bawah ini batas bawah. Jadi antara batas bawah dan batas atas, jadi dihitung dari 1 sampai dengan yang di atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Di sini K. Biasanya menggunakan K, boleh menggunakan I, indeks penjumlahan. Ya, lambangnya. Di sini biasanya AI, AK, terserah, bebas, ya. Fungsi formula di sini fungsinya. Kalau A ini konstanta, ya, ketetapan, tetap, ya. Jadi gambar sigma ada batas bawah, ada batas atas, ada indeks penjumlahan. Ini fungsi rumusnya atau formula, ya. Di sini konstanta A. Untuk selanjutnya kita bahas sifat notasi penjumlahan. Dalil 1, penjumlahan jumlah 2 atau lebih berubah sama dengan jumlah masing-masing penjumlahan. Jadi kalau misalkan di sini, ya, rumusnya seperti ini. Sigma, batas bawahnya 1, batas atasnya N. N ini tidak terbatas, sesuai nanti mau dikasih 5, 4, 10, terserah, ya. Terus ada rumus XI, YI, ZI. Karena di sini kita gunakan ini. Kita gunakan, kalau yang di sini K, kalau yang tadi itu I, ya. Kalau di sini K sama dengan 1, jadi batas bawahnya mulai dari 1. Kalau yang tadi di situ I, ya. I dimulai dari 1. Jadi XI, rumusnya, formulanya XI plus YI plus ZI. Maka sama dengan rumus seperti ini. Jadi rumus yang seperti ini, ketika ada soal seperti ini, maka Anda, misalkan ada soal seperti ini, sama sebenarnya. Cuma perbedaan cara penulisan. Ini antara yang di depan sama dengan yang di belakang di sini. Ya, yang ini. Terus, kenapa? Buktinya seperti apa? Kita lihat sendiri di sini. Ya. Dengan menggunakan, dengan menguraikan ruas kiri dan kemudian mengelompokkan kembali, kita memperoleh, nah ini contoh pembuktiannya. Kenapa kok bisa jadi seperti ini? Sama saja. Karena XI, ya, ini XI plus Y, nah, ini kita uraikan, I-nya ini kan dimulai dari 1, ya. Jadi yang di sini X1 plus Y1 plus Z1 plus X2 plus Y2 plus Z2 plus, dan selanjutnya sampai X ke N. Jadi N di sini maksudnya ini yang tertinggi ini, batas atas. Setelah kita jumlahkan semuanya, maka didapatkan rumus yang di sini sama. Jadi ini sebagai pembuktian saja, ya. Kayaknya tidak ada permasalahan kalau yang seperti ini. Nanti kita latihan ke soal biar lebih paham. Nah, untuk yang selanjutnya dalil 2, nah, jika C adalah suatu konstanta, ketetapan atau tetap, maka ketika ada rumus ini, ya, sigma I1 dengan N, C ini konstanta, tetap. Jadi tulisannya itu sama dengan yang ini. C ada di depan sigma, ada di sigma I1 N, batas atasnya, batas bawahnya 1, XI. Ini sama. Ketika ada soal seperti yang di samping ini, yang ini sama dengan ini cara pengerjaannya. Atau soalnya seperti ini, Anda kerjakan sesuai dengan yang di sini. Silahkan, sama saja. Sama saja, tidak ada permasalahan, ya. Ketika kita buktikan di sini, ya, kenapa kok bisa C masuk di depan, ditaruh di depan? Karena kalau kita masukkan C ini 1, ya, CX1 tambah CX2 tambah sampai dengan CXN sekian. N di sini kan batas atas. Jadi kalau misalkan di sini 10, maka N-nya sampai 10. Ya.
tentunya di sini setelah dijumlahkan dikali dengan N. Nah, artinya sama dengan ini. Jadi, ini sebagai pembuktian dari yang rumus di atas. Dalil yang ketiga, jika C adalah suatu konstanta, maka langsung di sini. Di sini tidak ada, tentunya kalau yang di batas bawah I ya, I-nya di sini batas bawahnya 1 dan N batas atas ya. Atau paling tinggi berapa sampai angka berapa. Dan ini konstanta, tidak ada I1, I2, maka sama dengan kita menyimpulkan bahwa N dikali C. Ya, jadi N di sini langsung dikalikan dengan C. Jadi ketika ada soal misalkan I1 sigma, I batas bawahnya 1, di atasnya di sini 5 dan di sini langsung 7, C-nya itu 7, maka 7 kali 5. Jadi 35 hasilnya. Otomatis seperti itu pengerjaannya. Jadi kalau yang di sini kenapa kok bisa seperti itu? Ini buktinya ya. Sigma I batas bawah 1 dan N batas atas, setelah itu ada C, maka C tambah C tambah C sampai dengan yang di atas, sampai dengan misalkan 10. Berarti sampai dengan 10. Berarti C-nya ada 10. Atau sama dengan C kali 10. Seperti itu. Nah, di sini tidak jarang kita menghadapi data dan diklasifikasikan menurut dua kriteria. Misalkan X, I, J. Ya. X, I, J berarti ada 2 sigma. Ya. Ada 2 sigma. Melambangkan banyak gas yang dihasilkan jika suatu percobaan kimia tertentu dilakukan pada taraf suhu ke I dan taraf suhu ke J. Untuk penjumlahan data yang demikian sangat memudahkan bila kita menggunakan notasi penjumlahan ganda atau penjumlahan menggunakan lambang sigma. Ada sigma 1, sigma 2. Sigma 1 batas atasnya, sigma 1 itu menggunakan I, ya, batas sigma 2 menggunakan C. Dan batas atas yang ke-1 itu menggunakan M, yang batas atas menggunakan N. Kenapa kok M dan N? Boleh saja kita menggunakan A atau B. Ya, tapi pada umumnya kadang-kadang kita sering menemukan soal di situ M dan N. Sebenarnya yang penting di sini ada perbedaan antara sigma 1 dan sigma 2. Di situ, ya. Berarti pertama kita menjumlahkan subscript J dengan mengikuti aturan penjumlahan tunggal dan kemudian melakukan penjumlahan kedua dengan I mengambil nilai dari 1 sampai M. Dengan demikian untuk data di tabel, kita lihat di tabel di sini ya. Ada suhu 1 dan suhu 2. Ada tekanan 1, 2, 3, 4. Nah, untuk selanjutnya seperti ini penjelasannya ya. Kelanjutan yang tadi. Maka kita contohkan yang tadi di sini. Untuk yang 1 itu cuma sampai maksudnya nah, untuk yang M, suhu yang 1 ini, tekanan yang 1 ini 1 sampai dengan 2. Berarti batas maksimalnya 2. Yang satunya batas maksimalnya 4. Misalkan di sini I, di sini yang J. Yang tekanan ini J, yang suhu ini I. Nah, makanya di sini ada rumus I yang 1 suhu paling rendah 1, paling tinggi 2. Yang tadi ya, ini ya. Paling rendah 1, paling tinggi 2. Kalau yang J, misalkan saya tekanan ini saya lambangkan dengan J, paling rendahnya 1, paling tingginya 4. Nah, di sini rumusnya I, paling tekanan rendahnya itu 1, dengan tekanan tingginya itu 2. Untuk yang kedua, kita gunakan J. Jadi yang satu I, yang satunya J. J, tekanan rendahnya itu 2, tekanan tingginya itu 4. Misalkan di sini dimulai dari 2. Tapi kalau misalkan dimulai dari 1, ya silakan mulai dari 1 ya, karena di sini hanya contoh, kita gunakan dari 2 ya. Atau kita mulai dari 1 tidak masalah. Nah, ini cuma contoh saja karena dianggap di sini dimulai dari tekanan yang ini, yang C ini dimulai dari 2, 3, 4. Yang satu ini tidak ada. Artinya tidak ada ya. Nah, terus di sini maka yang diuraikan yang pertama yang mana? Nah, yang ini, yang bagian C. Bagian C langsung dimasukkan ke dalam rumus ini. XI ya, XI J ya, XIJ maka kita masukkan dari 2, 3, 4. Nah, XI 2, XI 3, XI 4. Karena kita mulai tadi saya tekankan kembali di sini J-nya dimulai dari 2. Ini cuma contohnya di sini dimulai dari 1. Jadi di sini ini sebenarnya tidak ada yang di sini ini. Tekanan ini 1 ini tidak ada. Langsung mulai dari 2, 3, 4. Ya.
mulai dari 2, 3, 4. Kalau yang suhu dimulai dari 1 sampai dengan 2. Nah, di sini. Kemudian lagi ke XI langsung kita masukkan paling rendah 2. Jadi XI 2 karena di sini XIJ 2, XI 2 plus XI 3 plus XI 4. Nah, yang sigmanya kita cuma ambil di belakang karena di depan sudah langsung dimasukkan di rumus ini. XI 1, XI 2, maksudnya XI 3, XI 4. Nah, setelah itu kita uraikan. Sigma yang ini kita uraikan. Nah, karena di sini dimulai dari 1 dan paling tinggi 2, maka cukup X1 masuk ke ini, X1 2 tambah X1 3 tambah X1 4. Yang selanjutnya, karena di sini 2, maka X2 2, X2 3, X2 4. Nah, ini ya. Jadi di dalam kurung kita X22, X23, X24. Setelah itu kita selesaikan. Kalau misalkan ditentukan X12 itu berapa, X13 berapa, X14 berapa, kita tinggal menjumlahkan. Karena di sini cuma sebagai rumus, tidak ditentukan X12 itu berapa, X22 itu berapa. Kalau sudah ditentukan angkanya berapa, maka kita bisa selesaikan. Karena di sini tidak ditentukan angkanya, maka di sini cukup menjadi rumus seperti ini, disederhanakan. Ya. Sama dengan yang di sini. Contohnya juga sama dengan yang di atas. Kalau yang I ya, kita gunakan I dan J ya. I 1 ya, kita lihat di sini. I1 I batas bawahnya 1, batas atasnya 3 dengan sigma, J batas bawahnya 1, batas atasnya 2 dengan rumus formula ya di sini. F XI, YI. Nah, jadi kita masukkan yang pertama yang di belakang ini. J ini langsung kita masukkan ke ini rumus formula ini. Jadi langsung karena dimulai dari 1 dan paling tinggi itu 2, maka sigma batas bawah I1 batas atas 3 terus masukkan F dalam kurung XI1, XI, Y1 plus XI, Y2. Setelah itu kita masukkan yang di belakang yang I. Nah, di sini karena ini dimulai dari 1 dan paling tinggi itu 3, maka dalam rumus F X1, Y1 tambah F X1, Y2. Ini rumus yang di sini. Berarti ini yang 1. Terlagi yang ini yang 2. X-nya itu yang 2. X2, Y2 X2, X2, Y1 X2, Y2. Karena di sini ketentuannya 1 dan 2 Y-nya. Dan X-nya mulai dari 1 sampai 3. Nah, di sini ada Fx3, Y1 tambah Fx3, Y2. Tinggal kita masukkan dari ini perintah yang ada di sini, sigma ya. Ini cuma penyederhanaan dari rumus. Jadi kalau Anda dikasih tugas, tentunya Anda sudah ditentukan X1 itu berapa, X2 berapa, X3 berapa. Karena di sini sampai 3. Terus J1 berapa, J2 berapa, sudah ditentukan. Jadi tinggal Anda, kalau sudah jadi rumus seperti ini, maka tinggal Anda masukkan rumusnya ke ini. Setelah angka yang Anda masukkan ke X1 itu berapa, Y1 berapa, tinggal Anda jumlahkan atau tinggal Anda selesaikan. Contohnya juga cara penyelesaian dari sigma notasi jumlah ya. Di sini contohnya ada I1 sigma I batas bawah I1 ini batas bawah X di atasnya itu 4, maka dan formulanya cukup XI, maka tinggal kita jumlahkan penyelesaiannya yaitu X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 karena di sini terakhir itu 4. Sampai di sini juga sama dengan yang di bawahnya. Kalau misalkan formulanya XI kuadrat, maka di sini kita lihat batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Setelah itu kita masukkan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. X3 di sini karena batas atasnya itu 3. Sama dengan yang di sini. XJ, Y, J. Nah, kita lihat di sini J-nya dimulai dari 2 dan diakhiri sampai 5 atau batas atasnya 5. Maka
X2, karena di sini 2, X2Y2 tambah X3Y3 ditambah X4Y4 ditambah X5Y5 di sini. Nah, jadi cara penyelesaiannya seperti itu, ya. Untuk selanjutnya, ya. Nah, ini contoh penyelesaian juga. Misalkan ada perhatikan soal yang di sini, ya, contoh penyelesaian, ya. Perhatikan sebuah percobaan yang mengamati turunnya bobot badan selama periode 6 bulan dari yang tercatat adalah 5, 10, 18, dan 6 kilogram maksudnya. Jadi berat ini satuannya kilogram. Jika nilai pertama kita lambangkan dengan X1, yang kedua kita X2, dan demikian seterusnya. Jadi yang X1 15, X2 10, X3 18, X4-nya ini 6. Ya. Maka ketika ada soal, misalkan soalnya selesaikan sigma I batas bawahnya 1, batas atasnya 4, dan formulanya atau rumusnya XI. Maka penyelesaiannya seperti apa? Kita uraikan dulu rumusnya. Jadi ketika ada di sini, ini uraian rumus, ya. Jadi batas bawah 1, batas atas 4. Maka X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. X1 tinggal kita masukkan karena sudah ditentukan X1 itu 15 dan X2-nya itu 10, X3-nya itu 18, X4-nya itu 6. Maka kita tinggal menjumlahkan, yaitu berarti dari soal ini, penyelesaian soal ini adalah 49. Karena sudah ditentukan antara X1 sampai dengan X4. Contoh juga kalau misalkan di sini selesaikan soal di bawah ini, misalkan seperti ini. Sigma I sama dengan 2 atau batas bawahnya itu 2 dan batas atasnya itu 3. Rumusnya XI. Maka kalau dilihat dari batas bawah, maka dimulai dari X2 tambah X3. Kalau misalkan batas atasnya ini sampai 10, maka X2, X3, X4, X5 sampai dengan X10. Dan di sini kebetulan sampai dengan 3. Maka cukup X2 tambah dengan X3. Dan X2 kita lihat di atas sudah ditentukan X2 itu 10 dan X3-nya itu 18. Kita jumlahkan berarti hasilnya 18. Ya. Ada contoh juga di sini. Coba Anda perhatikan. Contoh 1. Jika XI sama dengan 3, X2 sama dengan 5, dan X3 sama dengan 7, maka tentukan yang A, sigma XI. Di sini kurang jelas ya. Sigma XI di sini batas atasnya itu 3, batas bawahnya itu 1. Ya, seperti ini. Seperti yang B, ini tulisan yang A ini ada kekurangan, jadi I1 batas bawahnya tidak ditentukan, batasnya tidak ditentukan. Cuma kalau dilihat dari cara penyelesaian di sini, berarti batas bawahnya itu 1, ini batas atasnya itu 3. Jadi I sama dengan 1, I sama dengan 1, di atasnya itu 3. Jadi rumus yang pertama yang harus kita selesaikan, batas bawahnya itu 1, batas atasnya itu 3, dan rumusnya itu yang harus kita selesaikan XI. Yang B, rumusnya sigma I sama dengan 1 atau batas bawahnya 1, batas atasnya 3, dengan rumus 2XI kuadrat. Jadi 2 di sini adalah konstanta. Ya, ingat lagi seperti rumus yang tadi, ya. 2 konstanta. Atau kita uraikan secara ini runtut seperti ini, tidak masalah. Yang ketiga, yang C maksudnya sigma I2, jadi batas bawahnya 2, batas atasnya 3, dan rumusnya XI dikurangi I. Nah, kita selesaikan yang pertama. Batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Jadi karena di sini rumusnya XI, maka X1 tambah X2 tambah X3. Kita jumlahkan, kita masukkan X1 itu berapa, X2 berapa, X3 berapa, hasilnya 15. Nah, setelah itu, kita lihat rumus yang kedua, soal yang kedua, yaitu sigma I sama dengan 1 atau batas bawahnya 1 dan batas atasnya itu 3 dengan rumus 2 kali XI kuadrat. Maka kita uraikan mulai dari 1 sampai dengan 3. Maka 2X 1 kuadrat ditambah 2X2 ditambah 2X2 kuadrat ditambah 2
X3 kuadrat sama dengan 2 dalam kurung 9. Dari mana 9? 9 ini X1. X1 ini kalau dikuadratkan berarti 3 kali 3, yaitu 9. Setelah itu tambah 2 kali 25. 25 ini dari mana? Yaitu 5 dikuadratkan. Setelah itu X3-nya 7. 7 dikuadratkan 49. Jadi setelah itu 2 kali 9, 2 kali 25, 2 kali 49. Jadi 2 kali 9 ditambah 2 kali 25 ditambah 2 kali 49. Totalnya 166. Nah, untuk soal yang C atau yang ketiga di sini, kita lihat rumusnya yaitu sigma I2, berarti batas bawahnya 2, batas atasnya 3, dengan rumus XI min I atau XI dikurang I. Jadi kita uraikan lagi rumusnya. Karena di sini dimulai dari 2, maka X2 dikurangi 2. Karena di sini I-nya, I ini kan dimulai dari 2. Jadi yang di belakang ini 2. X2 dikurangi 2. X3 dikurangi 3. Karena di sini sampai 3, maka cuma X3. Setelah itu X2-nya berapa? 5 dikurangi 2. Setelah itu X3-nya berapa? 7. Yaitu dikurangi 3. Hasilnya, totalnya yang didapat itu adalah 7. Untuk contoh yang kedua, ini tidak jauh beda dengan contoh yang ke-1. Ya. Contoh yang ke-1, yang kedua itu sama sebenarnya. Cuma di sini ada uraian, ada format, perbedaan format saja ya. Kalau yang di sini sigma I sama dengan 1 dan batas atasnya itu 3 dengan formula atau rumusnya XI YI. Nah, di sini ditentukan X1, X2 itu X3, X1 itu 2, X2 itu minus 3, X3 itu 1, Y1 itu 4, Y2 itu 2, dan Y3 itu 5. Nah, setelah kita tahu dari soal ini, kita uraikan. Nah, sama dengan yang di atasnya ini. Yang pertama, A, ya, kita uraikan Y1, X1, Y1, karena di sini batas bawahnya 1, batas atasnya 3, maka Y1, X1, Y1 tambah X2, Y2 ditambah X3, Y3. Kita tinggal masukkan X1-nya berapa, X2-nya berapa, X1-nya berapa, Y1-nya berapa, X2-nya berapa, Y2-nya berapa, X3-nya berapa, Y3-nya berapa. Tinggal kita jumlahkan. Setelah itu, kita lihat di sini. Ya, karena di sini sigma XI ya, XI di sini batas atasnya soal yang B, batas bawahnya 2, batas atasnya 3. Maka kita gunakan dari XI, ya ini kita uraikan langsung, kita keluarkan. Yang pertama ini X2 tambah X3, karena di sini cuma formulanya XI. Dan batas bawahnya ini 2, batas atasnya 3. Jadi tinggal jumlahkan, kita uraikan rumusnya X2 ditambah X3. Ini yang pertama. Untuk yang soal yang keduanya di sini, yang kelanjutannya maksudnya I ya, atau J di sini ya. Karena di sini lambangnya J ya. Sigma J1 atau batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2 dengan rumus atau formula YJ kuadrat. Kita keluarkan di sini Y1 kuadrat karena rumusnya di sini ya. Y2 kuadrat dimulai dari paling rendah ya, batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Setelah itu kita masukkan X1-nya berapa? Minus 3. Dan X3-nya berapa? Itu 1. Dan setelah itu Y1 kuadrat. Y1-nya berapa? Tinggal kita kuadratkan, yaitu 4 kuadrat. Y2-nya berapa? 2. 2 kuadrat. Setelah itu kita uraikan, kita selesaikan, kita jumlahkan ya. Kalau yang ini kita selesaikan ya. Minus 3 tambah 1, minus 2. Terus yang di depan di sini 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 16 ditambah 4 ya. Di sini. Setelah itu kita lihat ternyata dihasilkan minus 2 dikali, karena di sini kurung ya, kurung buka kurung ya, buka kurung tutup kurung, buka kurung tutup kurung, berarti tandanya ini dikali. Minus 2 dikali 20 sama dengan minus 40 gitu ya. Di sini ada juga contoh 3. Contoh yang ketiga sama saja dengan contoh 1, 2, cuma perbedaannya formulanya atau perbedaan rumus penyelesaiannya ya. Jadi yang di sini kita lihat X1 sudah ditentukan, X2 ditentukan, Y3 ditentukan, Y1 ditentukan, Y2 ditentukan. Di sini ada rumus ya.
sigma I sama dengan 1 atau batas bawahnya 1, batas atasnya 2, yaitu rumusnya 3xi minus yi plus 4. Nah, setelah itu kita uraikan. Nah, di sini sama kita kalau tidak salah tadi sudah belajar dalil ya, dalilnya tentang sigma. Langsung seperti ini bisa, atau langsung dibuat seperti ini ya, kalau tidak salah ini dalilnya ini. Nah, ini dalilnya, dalil 1 ya. Seperti yang diselesaikan tadi itu menggunakan dalil 1 ini ya. Nah, ini kembali lagi. Ini kita uraikan. Pertama, dari soal ini kita uraikan menjadi sigma yang 3xi dikurangi sigma yi ditambah sigma 4. Jadi kita uraikan seperti ini. Nah, untuk yang pertama, karena di sini batasnya paling bawah 1, paling tinggi itu 2, langsung kita masukkan ya xi. Jadi ini kebetulan 3 ini konstanta, jadi langsung ditaruh di depan di sini. I sama dengan 1, sigma di atas itu 2, batas atas 3xi, maka 3-nya ditaruh di depan. Xi, nah ini xi di sini batas bawah 1, batas atas 2. Jadi xi 1 plus xi 2. Ini ya, 3 dalam kurung 2 ditambah 4 ini x2 ini xi 1. 4-nya ini xi, maksudnya 2 ini x1, yang 4 ini x2. Setelah itu yi di sini batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Jadi langsung kita masukkan batas bawahnya y1 ditambah y2. Y1-nya 3, y2-nya minus 1. Setelah itu ditambah, nah, karena di sini konstanta, tidak ada x, tidak ada y, maka langsung otomatis 4 dikali 2 atau 2 dikali 4. Nah, di sini. Setelah itu kita selesaikan. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Ini di bawahnya dikali 3. 3-nya tetap. Setelah itu 3 dikurangi dalam kurung 3 plus minus 1, maka hasilnya 2. Nah, karena di sini di depannya itu minus, maka tetap minus. Yang 2 ini hasilnya 3 ditambah minus 1. Terus di sini 8. 8 ini hasil kali 2 kali 4, itu 8. Setelah itu kita selesaikan. 6 kali 3, 18. Dikurangi 2 ditambah 8 sama dengan 24. Ini ya, contoh soal yang ketiga. Ada contoh soal yang keempat ya. Caranya sebenarnya sama. Ini cuma disuruh menyederhanakan. Jadi x minus i kuadrat. Ini batas bawahnya 1, batas atasnya 3. I sama dengan 1 dan atas itu 3. Ya, ini penyelesaiannya. X kuadrat dikurangi 2xi plus i kuadrat dapat dari mana? Ini mungkin Anda pernah ingat ya. Pernah ingat mata pelajaran SMP atau SMA, kalau misalkan a tambah b kuadrat, maka a kuadrat tambah 2b kuadrat tambah b kuadrat. Kalau minus, maka a kuadrat dikurangi 2ab ditambah b kuadrat. Tapi kalau misalkan di sini plus ya, di sini plus, maka rumusnya a kuadrat ditambah 2ab ditambah b kuadrat. Dan kebetulan di sini karena soalnya di sini adalah minus, maka a kuadrat atau x kuadrat dikurangi 2ab atau dikurangi 2xi. Nah, di sini ya. 2xi ditambah i kuadrat. Nah, kita ingat ini rumus mata pelajaran waktu dulu SMP atau SMA ya. Aturannya seperti itu ya. Jadi ketika diuraikan secara detail akan ketemu seperti ini ya. Terus didapatkan, kita uraikan lagi di sini ada dalil yang di atas, maka kita masukkan sigmanya, sigma x kuadrat dikurangi sigma 2xi dikurangi sigma i kuadrat. Nah, sigmanya ini tetap sama, jadi sigma ada i sama dengan 1 dan batas atasnya itu 3 ya. Ini tinggal kita masukkan 3x kuadrat, karena ini konstanta, x-nya konstanta, maka tinggal kalikan x kuadrat kali 3, maka didapat 3x ya.
3x kuadrat. Setelah itu 2xi ya. 2xi di sini 2x-nya taruh depan, i-nya di sini tetap ya. Jadi untuk sementara kita turunkan dari rumus ya. Jadi 2x dulu ditaruh di depan. Rumusnya sigma i sama dengan 1, batas atasnya itu 3 i. Setelah itu sigma i sama dengan 1, batas bawahnya itu 1, batas atasnya itu 3. Setelah kita uraikan, maka didapatkan 2x ya di sini. Ya, kita langsung ke 2x, atau kalau yang 3x kuadrat kita tetapkan ya, tidak ada permasalahan di sini. 3x kuadrat yang paling depan tetap. Yang setelah itu 2x ini kan yang di depan ini 2x. Setelah itu i. Nah, i di sini kan bisa kita masukkan. I-nya di sini mulai dari 1 sampai 3. Tertinggi 3, terendah 1. Jadi 1 tambah i2 tambah i3, atau ya di sini i-nya ini kan bisa kita masukkan i1 sama dengan 2 sama dengan 3 batas atasnya. Setelah itu yang di bawah dikuadratkan. Jadi i dari mulai 1 ya. 1 kita masukkan ini kan ya. 1 kuadrat, setelah itu 2 kuadrat, 3 kuadrat, karena di sini batas atasnya itu 3, makanya 3 kuadrat. Setelah itu kita selesaikan 2x dikali dalam kurung di sini. Dalam kurung ini artinya dikali sama dengan 6 dalam kurung 6 ditambah 1 tambah 4 tambah 9 di sini kita sederhanakan. Nah, kali dapat rumus sederhana paling sederhana, yaitu 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 14. Nah, ini penyelesaian dari menyederhanakan dari sigma ini, rumus yang ada di sini. Penyederhanaan rumus ini. Gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini Anda bisa latihan soal ya. Ada tes formatif ya. Hitunglah sigma i sama dengan 1 atau batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2 dengan rumus 3xi minus yi plus 4. Dan diketahui xi itu adalah sama dengan 1, x2 itu sama dengan 3, y1 itu sama dengan 2, y2 itu sama dengan 4. Kita sederhanakan dulu rumusnya seperti yang di atas ya, yang di sini. Nah, ini caranya hampir sama dengan ini, contoh yang ketiga. Anda perhatikan contoh yang ketiga untuk menyelesaikan tes formatif ini. Ya, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Setelah itu Anda latihan mengerjakan tes formatif hanya satu soal. Apabila ada kata-kata atau penjelasan kurang berkenan atau penjelasan kurang difahami, silakan nanti Anda diskusikan dalam forum diskusi, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan ketika ada permasalahan, kita diskusikan dan kita latihan mengerjakan tes formatif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.